kembali untuk firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Amsal dan Fatsal yang sama di Fatsal yang ke-30 dan 2 ayat yang terakhir dalam Fatsal ini. Ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Amsal Fatsal 30 ayat 32 sampai ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Mari Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Alkitab. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berfikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengambil ayat penekanan ayatnya pada ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berfikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi judul, hati-hati dengan kesombongan. Sekali lagi, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan adalah tingkah laku atau sifat yang cenderung di mana keluar dalam diri orang tersebut atau seseorang untuk dia memuji diri, untuk dia mengagungkan dirinya, untuk dia membesarkan dirinya, dan bahkan dia memandang dirinya sendiri lebih besar dari orang lain. Bahkan ada orang yang bahkan dia memandang dirinya lebih besar dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang sombong akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain itu di bawahnya atau rendah dari hadapannya. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika orang sombong ini, di mana hatinya itu akan mengeraskan diri dan tidak mudah untuk dinasehati. Sehingga mengakibatkan di dalam orang tersebut, dia menganggap dirinya bisa. Dia menganggap dirinya paling pandai. Dia menganggap dirinya mungkin ya saya yang paling terkenal. Dan bahkan dia menganggap dirinya bahwa di dalam dirinya ada segala-galanya. Inilah orang sombong yang saya bisa katakan bahwa ia mengagumi dirinya secara berlebihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang nyata kita lihat di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita berada. Tetapi hati-hati juga, hal ini juga bisa terjadi di dalam komunitas kita bergereja atau hidup kita sebagai anak Tuhan. Bahwa pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan kita tentang agama, saya bisa katakan seperti itu akan berpotensi kita untuk kita menjadi orang sombong. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita merasa kita lebih tahu, kita merasa kita lebih tentang hal-hal rohani dari orang lain. Kita juga merasa kita lebih suci dari orang lain. Kita lebih kudus dari orang lain. Sehingga ketika, saya bisa contoh, mendengarkan firman Tuhan, pasti hal ini kesini, dan kesini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Atau kita menganggap, melihat orang lain, wah kita menuding orang lain. Dan kita tidak melihat diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu Saudara, berpotensi untuk kita mengalami kesombongan dalam kehidupan kerohanian kita. Contoh dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan demikian. Ada kelompok orang Farisi yang beranggap bahwa diri mereka dan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang agama Yahudi. Di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 11, Lukas 18 ayat 9 sampai 11, di situ menjelaskan bagaimana
Yesus menjadikan perumpamaan sikap orang Farisi, sekali lagi sikap orang Farisi meninggikan diri mereka, mendirikan diri mereka sendiri atau memiliki sikap yang sombong. Ini akan saya jelaskan nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengagungan akan diri kita sendiri atau pengagungan yang berlebihan dalam diri kita sendiri, atau kita merasa lebih tahu di dalam kehidupan kita, hal itu akan membangkitkan. Akibatnya, hal ini akan membangkitkan dosa pada diri kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita mengagungkan, kesombongan itu timbul dalam diri kita sendiri, itu akan membangkitkan dosa dalam diri kita. Atau dengan kata lain, kesombongan adalah dosa di mata Tuhan. Amsal pasal 21 ayat 4 berkata demikian. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Bahkan Tuhan Yesus melihat bahwa kesombongan ini adalah suatu kekejian bagi dirinya dan ada hukumannya. Amsal pasal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Inilah Bapak Ibu Saudara, saya katakan hati-hati dengan kesombongan. Kenapa? Karena Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Kita belajar, kita melihat dalam Alkitab. Kesombongan membuat atau mengubah seorang malaikat, dia sebagai pemimpin di surga, pemimpin malaikat di surga, dia jatuh menjadi setan atau Lucifer. Karena apa? Karena kesombongannya. Hal yang lain lagi, karena kesombongan Hawa dia jatuh dalam rayuan iblis. Untuk di mana iblis mengatakan dia bisa menjadi sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Hal yang lain kita bisa lihat lagi. Karena kesombongan manusia membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dan hal ini diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kesombongan membuat orang mulai bertentangan dengan Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi karena kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri tahu, ada pengagungan dalam dirinya, hal itu sudah bertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bagaimana dosa kesombongan itu menjadi masalah yang serius untuk kita perhatikan. Sekali lagi, Alkitab menjelaskan bagaimana dosa kesombongan itu menjadi suatu masalah yang serius untuk kita saat ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita perhatikan. Saya kembali di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dalam Lukas pasal 18 ini, Yesus mengambil suatu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di mana kalau kita melihat mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi dalam hal ini kita melihat sini bahwa bukan doa yang ditantang oleh Yesus. Bukan doa yang dalam hal ini Tuhan Yesus ambil untuk diangkat perumpamaannya. Tetapi bagaimana kesombongan dari orang Farisi ketika dia berdoa. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tetapi kita akan melihat aja pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok,
bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana dosa kesombongan ini harus kita perhatikan. Yang pertama, kesombongan membuat orang tidak menghargai anugerah Allah. Ayat 11 berkata demikian. Aku tidak sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kita miliki karena berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemampuan yang ada dalam hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain bahwa kita sedang berjalan di dalam rancangan Allah. Allah yang membuat kita dengan keadaan di mana rancangannya itu baik untuk hidup kita. Semua dalam anugerah Allah. Tapi karena kesombongan, kita menganggap semua itu karena apa? Semua karena usaha kita. Karena kesombongan kita menganggap bahwa semua karena perbuatan kita. Semua karena kekuatan kita. Semuanya dari kita. Sedangkan kita lupa bahwa dalam diri kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang ada dalam hidup kita semua karena kasih karunia Tuhan. Hal yang sama yang orang Farisi katakan. Orang Farisi itu berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesombongan menjadikan semuanya sia-sia. Kesombongan menjadikan semuanya sia-sia. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apa yang dikatakan orang Farisi ini? Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberi 1/10 dari apa yang dihasilkan dalam dirinya. Hal ini Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa tujuan dari orang Farisi ini, dia hanya untuk membuktikan bahwa ia melakukan semuanya itu. Bukan untuk Tuhan. Apa yang dia lakukan bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dia hanya datang melakukannya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Saya mampu, saya bisa melakukan. Orang Farisi ini membanggakan dirinya dengan apa yang ia lakukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Sekali lagi, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Kita rajin ke gereja, kita rajin melakukan segala kegiatan-kegiatan gereja. Bahkan kita membawa 1/10 di sini orang Farisi lakukan. Kalau kita hanya untuk membanggakan diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan bukan untuk Tuhan. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Semuanya sia-sia. Yang ketiga. Kesombongan membuat orang menganggap lebih dari orang lain. Ayat yang ke-11. Ya Tuhan Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Kesombongan membuat orang menganggap lebih dari orang lain. Kesombongan membuat orang lalai melakukan hukum yang terutama di dalam kehidupan manusia. Di mana kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kesombongan akan membuat orang tidak menghargai orang lain. Mereka merasa diri paling mampu. Mereka merasa diri paling suci. Mereka merasa diri paling kudus. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Orang Farisi merasa dirinya paling benar.
Orang Farisi merasa dirinya bahwa dia yang paling baik. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini akan membuat suatu masalah. Orang seperti ini akan membuat suatu problem di dalam suatu komunitas. Kalau hal ini terjadi, ada di dalam kehidupan kita berkomunitas sebagai gereja Tuhan di GPD Manaim. Jika ada orang seperti ini akan membawa kehancuran dalam hubungan berjemaat. Orang yang seperti ini akan membawa kehancuran di dalam gereja. Dan bagi Tuhan melihat orang yang sombong ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi kesombongan? Bagaimana kita bisa mengatasi untuk kesombongan ini dalam hidup kita? Pertama, kita melihat bahwa kita harus sadari dalam hidup kita. Kita harus evaluasi diri kita. Yang pertama, kita perlu mengkoreksi, kita perlu melihat atau kita perlu berkaca dengan diri kita sendiri. Apakah selama ini sikap atau sifat kita dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuatkan, itu sudah akan menjurus pada kesombongan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ini agak sulit untuk kita bisa lakukan. Karena hal ini sangat ada di dalam diri manusia, atau dengan kata lain suatu hal yang natural terjadi dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan dosa mencuri. Saat dia mengambil sesuatu, ketahuan, oh saya sedang mencuri. Saat saya membunuh, ketahuan saya sudah membunuh orang. Dan banyak lain. Tapi kalau bicara tentang kesombongan, ini suatu yang ada dalam diri manusia secara natural. Dan ini perlu, pertama bagaimana kita bisa mengatasi adalah kita perlu sadari, kita perlu evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan atau apa kita sedang berada pada kondisi seperti ini. Oleh karena itu yang memampukan kita untuk bisa kita mengerti, kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengambil tindakan yang tepat dalam diri kita. Yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati ini penting dalam kehidupan kita. Tanpa kerendahan hati orang tidak mampu keluar dari dosa kesombongan. Karena kesombongan ini suatu lingkaran dosa yang terus berputar dalam kehidupan manusia. Dan kita perlu keluar dalam hal ini dan butuhkan kerendahan hati. Ego manusia lah yang mempertahankan dalam diri manusia itu suatu kesombongan. Karena ia merasa diri bahwa dia bisa. Karena dia merasa diri dia bahwa hal ini bahwa ketika dia membanggakan itu suatu kebutuhan untuk kedagingan. Ketika dia melakukan sesuatu itu karena usaha dia, jadi karena kedagingan. Ego lah yang mempertahankan kesombongan itu di dalam kehidupan manusia. Maka dibutuhkan kerendahan hati dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena kerendahan hati inilah yang memampukan kita untuk menghancurkan ego dalam diri kita. Kerendahan hati inilah yang memampukan kita untuk kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa kesombongan dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 5-6 berkata demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sehingga di ayat ke-6 menjelaskan akhir semuanya itu janji Tuhan bagi setiap orang yang rendah hati. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan yang diperoleh di dalam semuanya ini. Dan yang ketiga terakhir, menjaga hati kita. Untuk menjaga hati kita, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hati kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ada dalam hati kita akan memancar, akan keluar di mana segala ekspresi kita, segala perkataan kita, segala perbuatan kita itu dari dalam hati kita. Maka jika hati kita baik, maka akan keluar dalam diri kita adalah hal-hal yang baik.
Tetapi jika hati kita tidak baik, maka akan keluar dalam diri kita hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai anak Tuhan kita fokus untuk menjaga hati kita. Kita fokus kepada hal-hal yang di dalam. Banyak orang fokus pada hal-hal yang di luar. Tetapi kalau kita fokus pada hal-hal yang di luar, itu hanya sia-sia, itu hanya sementara, itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Tetapi ketika kita fokus di dalam hati kita, maka itu akan terpencar keluar hal yang baik. Itulah yang terbaik untuk kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini, sadari, evaluasi diri kita sendiri, rendahkanlah hati kita, dan jagalah hati kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ketika kita mampu menjaga hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan.